Walaqad fatanna, dan sungguh aku telah menguji Sulaiman. Wa alqaina, dan aku telah menjatuhkan ala kursihi, atas kursinya, jasad dan jasad. Maksudnya gimana? Wallahu ta'ala alam. Ya, aku telah menguji Nabi Sulaiman, di mana Nabi Sulaiman adalah seorang raja. Wa alqaina ala kursi jasada, dan aku telah menjatuhkan di kursinya Sulaiman itu jasad. Maksudnya apa? Dan aku telah menjadikan orang yang menduduki kursi kerajaannya gitu. Ini sebagian riwayat Israiliyat juga. Jadi apa itu, kerajaan Nabi Sulaiman itu direbut oleh seorang jin yang dia menyerupai Nabi Sulaiman. Dengan cara jin tadi mencuri cincinnya Nabi Sulaiman. Ya, namanya dunia ini tempat ujian. Jadi Nabi Sulaiman itu seorang raja di mana Allah telah tundukkan jin-jin kepada beliau. Tapi datang satu saat Allah menguji di mana jin itu merebut kerajaan beliau dengan tipu daya, dengan mencuri cincinnya beliau. Nah, Nabi Sulaiman itu punya cincin. Nah, cincin ini, siapa yang pakai cincin itu, maka dia ini akan punya kekuatan, keajaiban, sehingga jin-jin makan tunduk. Dan Nabi kita, Nabi Agung Muhammad SAW, punya kemuliaan mirip seperti Nabi Sulaiman ini. Beliau ini punya cincin, dan setelah beliau wafat, cincinnya itu dipakai oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala. Setelah Abu Bakar wafat, cincinnya dipakai oleh Sayyidina Umar. Maka kekhalifahan itu tenang, umatnya tentram ketika cincin itu masih ada di tangan khalifah ini. Setelah zaman Sayyidina Utsman, pada permulaannya ya tenang-tenang saja, nggak ada masalah. Kemudian di akhir kekhalifahan beliau, cincin tadi hilang, jatuh di dalam sumur di Madinah sana. Nah, Sayyidina Utsman pas duduk di dekat sumur, kemudian melepas, jatuh, dicari nggak ketemu. Saat cincin tadi hilang itu, terus terjadi kayak macam-macam kekacauan terus sampai sekarang. Ini semua juga hanya dari Allah SWT. Allah SWT memberikan keistimewaan kepada orang-orang tertentu, para nabi, para rasul, para wali-wali Allah. Allah memberikan keistimewaan ke benda-benda tertentu. Ini untuk obat ini, untuk obat itu. Allah kasih keistimewaan kepada cincinnya Nabi Sulaiman, cincinnya Rasulullah, sehingga ada barokah yang tertentu. Nah, itu ya harus kita pahami semua dari Allah. Seperti ceritanya Bani Israel. Bani Israel itu punya peti, punya kotak, di mana di dalam kotak itu ada tongkatnya Nabi Musa, sorbannya Nabi Harun, ada beberapa benda-benda peninggalan keluarga Musa dan Harun, mana, salwa. Dan ini peti ini
ketika masih ada di kalangan Bani Israel ini, mereka itu jadi tenang. Kalau perang selalu menang. Lah ketika kotak tadi itu hilang, karena kemaksiatan Bani Israel, tiba-tiba kotak tadi itu hilang. Setelah hilang terjadi kekacauan, kehancuran, nggak karu-karuan. Kemudian setelah zaman Nabi Samuel, Allah kembalikan kotak itu lagi kepada raja mereka yang namanya Talut. Inna ayata mulki ayatiyakumut tabutu fihi sakinatum min rabbikum wa baqiyatum mimma taraka alu Musa wa alu Harun tahmiluhul malaikah. Tabut atau ya kotak tadi dikembalikan oleh Allah pada Bani Israel pada zaman Raja Talut. Setelah kotak tadi itu kembali, jadi menang lagi. Ini bukan yang membuat menang tuh kotak, yang bikin Allah SWT, tapi asbabnya itu barokahnya kotak, yang di dalam kotak itu ada wa baqiyatum mimma taraka alu Musa wa alu Haruna tahmiluhul malaikah, peninggalan Nabi Musa, Nabi Harun. Maka benda-benda yang pernah dipakai orang-orang soleh, tempat-tempat yang pernah ditinggali orang soleh, tempat ibadah orang-orang soleh itu ada nilainya. Di Ka'bah itu ada barokah yang luar biasa itu. Karena apa? Sudah banyak nabi-nabi, rasul-rasul yang beribadah di sana, sehingga tempatnya itu barokah. Yang tidak ada di tempat lain. Jadi yang barokah itu kadang-kadang itu bangunan ya ada barokahnya, ya. Kampung ada barokahnya, kadang-kadang cincin ada barokahnya, cincin Nabi Sulaiman. Tapi ini semua kalau kita lihat asal usulnya barokah-barokah ini dari orang-orang soleh itu. Cincinnya Nabi Sulaiman itu ya kenapa kok jadi istimewa? Ya karena dipakai Nabi Sulaiman itu, terus jadi ada keistimewaannya. Itu juga tongkat Nabi Musa dan sebagainya itu karena bersentuhan dengan orang-orang soleh, dan orang soleh itu bersentuhan dengan agama, akhirnya jadinya barokah. Jadi hakikatnya barokah itu dalam agama. Itu kita harus memahami. Nanti kamu saya cerita begini pakai nanti di rumah, jual keris, jadi dukun, jangan ya. Itu kalau nggak hati-hati begitu-begitu itu jadinya jadi syirik itu. Ya kalau kita punya keyakinan itu hanya sekedar besi, hanya sekedar batu, ya semua dari Allah, ya nggak apa-apa sebetulnya. Cuman kadang-kadang ini orang Jawa ini kan berlebih-lebihan ini. Dikira batu itu ada ininya, ada itunya. Padahal tidak ada kaitannya dengan agama. Umpama saya punya cincin yang pernah dipakai oleh para wali, itu saya juga akan hargai itu. Tapi kalau cincin merah delimo, virus, apa lagi, semacam-macam gitu kok saya kok nggak tertarik. Kecuali kalau dijual ada harganya mahal, ya mau saya. Ya. Tapi kalau itu karena paham saya itu tidak ada kaitan dengan agama, kenapa dibesar-besarkan? Itu ya, biasa aja. Tapi memang Allah SWT itu menguji orang. Kadang-kadang cincin-cincin begini juga tampak ada keanehan-keanehannya. Tapi kamu nggak usah ya. Ini saya khawatir kamu
terkesan dengan makhluk, akhirnya tanpa disadari masuk syirik yang tidak terasa. Jangan. Jadi kalau tabarruk, benda-benda itu ada kaitan dengan orang soleh, kaitan dengan para nabi, kaitan dengan agama, ya nggak apa-apalah. Itu ada contohnya dalam Quran masalahnya. Ya ini keris ini juga ada ceritanya loh Pak ini. Apa? Ini kerisnya Diponegoro. Oh iya, Diponegoronya itu yang hebat karena dia orang agama yang kuat. Tapi jangan yang kamu hormati itu kerisnya itu bukan, karena dia ada kaitan dengan Diponegoro. Diponegoro itu orang yang baik agamanya. Nah, itu dari situ itu, sehingga barokahnya itu dari agama gitu loh, kamu pahami itu. Karena kalau kamu tidak memahami barokah dari agama, nanti jadi kayak penyembah berhala jadinya kayaknya. Ini berhala itu ada keistimewaannya begini jadinya nanti. Paham ya? Tapi kalau ada orang jual akik, jangan kamu katakan musyrik. Karena musyrik atau tidak itu dari hatinya. Kalau dia punya keyakinan yang salah, apalagi jual akik, jual sepeda pun juga musyrik. Kalau dia merasa jual sepeda bisa manfaat, mudarat tanpa Allah, ya syirik. Jual obat pun begitu juga. Jadi kaitannya itu bukan dengan akiknya, tapi dengan keyakinannya itu. Paham? Ini penting loh. Ada orang yang sampai terperosok di dalam hal-hal yang tidak masuk akal. Ada juga orang-orang yang apa aja disyirikkan, jadinya kayak orang Wahabi itu, apa-apa syirik. Nah, syirik itu kalau menganggap makhluk itu punya sifatnya Tuhan, nah itu syirik. Nah, makhluk punya sifatnya Tuhan, atau Tuhan punya sifatnya makhluk. Nah itulah namanya syirik. Tapi kalau benda itu kamu anggap hanya ini sekedar benda, oleh Allah dikasih keistimewaan ini tidak syirik. Cuman kadang-kadang harus hati-hati, kalau tidak ada kaitan dengan agama bisa orang itu terperosok dalam bau-bau syirik tanpa dia terasa. Makanya andalannya itu bukan amalan, andalannya itu akiknya itu, kerisnya itu. Nah, tabaruk dengan benda-benda yang ada hubungannya dengan orang-orang soleh, dengan para nabi itu sejak zaman sahabat ada semuanya kan. Nabi itu kalau memotong rambutnya, maka rambutnya itu dibagi-bagi pada para sahabat, yang bagi Nabi sendiri, disimpan oleh para sahabat itu untuk mengambil berkahnya. Ada yang kemudian rambutnya itu dimasukkan dalam kafannya ketika dia wafat. Ada kalanya untuk istisqa, kalau sakit itu dimasukkan dalam airnya diminum. Itu sejak zaman sahabat ada. Tabaruk bukan syirik. Tabaruk itu hakikatnya mengambil barokah agama dari Allah, hakikatnya kepada Allah juga. Tabaruk itu sebetulnya mengharap kebaikan dari Allah melalui makhluk-makhluk yang ada kaitan dengan Allah gitu loh, yang diharap Allah juga. Para sahabat kalau mau wudu, maka mereka mohon pada Nabi supaya air wudunya itu disentuh oleh Nabi. Dan juga para tabi'in. Sabit Al-Bunani radhiyallahu ta'ala anhu itu kalau ketemu
Sayyidina Anas bin Malik selalu menciumi tangannya. Karena apa? Karena ini tangan yang pernah menyentuh tangan Rasulullah. Nah, tangan yang pernah menyentuh tangan Rasulullah. Nah, maka oleh para tabi'in diambil barokahnya. Begitu juga para sahabat sering meletakkan tangannya di mimbar Nabi yang bekas duduknya Nabi itu. Mereka mengusap-ngusapkan tangannya di mimbar Nabi karena mimbar itu pernah untuk duduknya Nabi. Maka akhirnya sahabat tabaruk dengan mimbar itu. Ini nggak apa-apa. Hakikatnya tabaruk itu adalah kepada Allah. Mafhum? Nah, orang Wahabi itu suka begitu menganggap ini syirik ini. Oh, syirik gimana? Itu dikerjakan sahabat itu.